Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laduan. Laduan. Siap. Alhamdulillah. Saya memenuhi dari panjenengan, undangannya dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah saya datang ke tempat ini. Tujuan dan maksud saya datang ke tempat ini yang pertama untuk menyambungkan tali silaturahmi panjenengan semuanya. Saya sudah datang ke sini. Sebenarnya tujuan panjenengan ini mengundang saya ke tempat ini untuk apa? Ya karena sampean undang, saya datang karena dari abah saya, dari Yai, beliau menyampaikan kepada saya bahwa orang itu kalau diundang harus datang. Ya tugas saya dengan undang saya datang karena ini adalah tanggung jawab saya, begitu. Ya saya datang ke sini, sampean undang ya saya datang gitu saja. Sampean siapa-siapa saya tidak peduli, yang terpenting saya ingin silaturahmi, seduluran dengan panjenengan, ingin menyambungkan persaudaraan. Karena buat saya 1000 saudara itu terlalu sedikit, saya ingin tambah saudara, itu saya datang ke sini. Ya pasti puang di kartu di orang ngomong aku. Padepokan itu besar, itu semuanya sudah mengalir, semuanya sudah ditentukan Allah. Saya itu cuma menjalani saya itu cuma seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Saya dulu juga tidak niat untuk bikin padepokan itu. Saya dulu disuruh oleh abah saya dari pondok untuk datang ke Blitar ini. Ya saya bekerja biasa, saya cuma bekerja sebagai tukang rosok, saya kerja di situ. Nah ketika saya sudah bekerja di situ, ada banyak warga yang tiba-tiba datang, saya nggak tahu dari mana, minta doa, saya doakan. Setelah itu makin banyak, dan setelah itu saya juga sering diundang di Madu TV, di Tulungagung, saya diundang di beberapa di MTV dan lain sebagainya, TV-TV lokal. Setelah itu banyak ada saudara-saudara yang anak-anak muda yang mengatakan kepada saya, boleh enggak saya syuting? Ya monggo, di syuting, dimasukkan di channel YouTube. Saya sampai sekarang juga nggak tahu YouTube. Nah dari situ semakin besar, dan sekarang ini alhamdulillah besar. Tetapi enggak, tapi semuanya itu berjalan. Ya kalau saya terkenal sudah menjadi takdir Allah, ya saya nikmati saja. Tapi semuanya mengalir begitu apa adanya. Saya juga nggak pernah bilang nyuruh orang untuk datang ke tempat saya tidak. Jadi begini, saya jelaskan dulu ke panjenengan. Ini sebelumnya saya mohon maaf supaya sampai tidak salah paham. Kenapa saya bikin padepokan, bikin bendera di situ. Kalau masalah izin yang ada, ya memang semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Saya ketika mendoakan orang harus ada izinnya. Sebab itu saya minta izin ke Dinas Kesehatan. Secara tradisionalnya langsung diawasi oleh Dinkes, Dinas Kesehatan. Di situ ada AHU-nya. Tempatnya ketika didatangi orang harus ada izinnya. Sebab itu saya minta izin ke yayasan, ke kementerian, ke Kemenkumham. Itu semuanya ada izinnya. Jadi izin itu, bendera yang saya pasang itu izin dari pemerintah, mengikuti dari aturan pemerintah gitu. Jadi bukan maksud saya untuk membesar-besarkan atau lain sebagainya. Sebab semuanya mengalir apa adanya gitu loh. Jadi jangan salah paham dulu. Begitu. Ngerti aku. Ya saya sama undang saya ke sini. Aku gawe padepokan sampe nakmu dhewe. Aku wis keliling nang endi-endi. Apa ngerti aku? Gini loh. Nang dunia nyata. Aku tuh terkenal. Tapi kowe
padepokan orang ngomong-ngomong asal gawe karmu piye Iya, saya mohon maaf panjenengan. ora gur ning dunia nyata, dunia liyane, dunia goib. Sapa sing ra kenal aku? Kamu piye terus kamu? Iya. Ya kalau sama sudah terkenal di dunia gaib, ya monggo kersa ya alhamdulillah. Nah, kalau sampean pengen bikin padepokan, ya silakan bikin, kok repot. Kenapa saya bikin padepokan jenengan kok marah-marah? Saya mendirikan padepokan juga ada izinnya. Dari mulai masyarakat sekitar 80 kakak semua izin dari HU-nya ada, tanda tangan dari masyarakat sekitar. Dari dinas kesehatannya, dari dinkesnya saya ada izinnya. Dari Kementerian Kemenkumhamnya saya ada izinnya. Semuanya ada izinnya. Terus apa masalahnya dengan panjenengan? Kalau sampean mau bikin padepokan, ya bikin, silakan bikin. Kenapa kok harus masalah dengan padepokan saya? Kenapa? Saya kan tidak pernah ganggu gugit panjenengan gitu loh. Kalau sampean sudah terkenal ya, terkenal sampai ke alam gaib, ya monggo kerso. Ya maksudmu piye? Mbok umbar-umbar ning dunia ben ngerti apa piye? Ya kan saya tadi sudah cerita. Ben ngerti ndi ngalahke aku. Sampean ini ngerti enggak toh? Sekarang ini sudah zaman modern. Sekarang ini sudah zaman milenial. Namanya YouTube, Facebook dan lain sebagainya itu adalah media dakwah. Terus juga di situ semuanya juga berjalan mengalir begitu saja. Wallahi demi Allah saya katakan, sampai sekarang cara mengupload video-video di YouTube pun juga saya enggak tahu. Saya caranya YouTube pun juga saya tidak tahu. Semua yang megang juga anak-anak. Mereka yang bisa itu. Sampai sekarang pun saya belum punya kamera. Saya cuma pakai HP. Cuma sebagai hiburan saja buat saya. Jadi kalau semuanya buat hiburan buat saya, terus dengan izin Allah menjadikan saya seperti ini, saya nikmati saja. Kenapa? Saya jelaskan sampai kepanjangan segini. Mohon dimaklumi, kalau saya salah disalahkan silakan. Saya jelaskan dulu ke panjenengan ini. Di dunia ini ada dukun, dan ada orang yang senang dipanggil dukun. Ada kiai, ada orang kiai, ada senang dipanggil kiai. Enek wong sugih, orang kaya, enek wong semugih, enek wong senang diarani sugih. Kalau orang itu sugih, memang sudah takdir Allah, dia itu orang sugih. Setiap usahanya dipermudah oleh Allah. Itu namanya orang sugih. Ada orang yang semugih, yang tidak sugih tapi omongannya besar. Ngomong punya tanah, punya rumah, semuanya, padahal tidak punya apa-apa. Ini orang yang namanya semugih. Ada orang yang senang dipanggil sugih. Yaitu orang yang suka memamerkan emas, gunting, mamer. Itu namanya orang semugih. Kalau dukun, memang sudah ditakdirkan Allah menjadi dukun. Dukun tidak ada salahnya. Tabib. Kalau bahasa Arabnya sana namanya orang doakan orang itu ya wis. Namanya tak dukun itu ditakdirkan Allah jadi dukun. Tiba-tiba ada orang datang minta didoakan. Kayak saya, bukan saya sombong. Saya tukang rosok biasa. Tiba-tiba ada orang yang datang minta didoakan sama saya. Apa saya pamar-pamar? Enggak. Namanya orang minta doa, ya sudah saya doakan. Ini namanya memang dukun. Memang ditakdirkan Allah untuk mendoakan orang, untuk bermanfaat untuk orang lain. Namanya dukun. Kalau orang ngedukun nggak bisa apa-apa tapi ngomong sana sini biar diarani wong hebat, itu namanya ngedukun. Kalau orang senang dipanggil dukun pakai pakaian yang mohon maaf gaya-gaya dukun begini, itu namanya ngedukun gitu loh. Jadi kalau semuanya sudah ditakdirkan sama Allah, ya sudah dinikmati saja. Kalau saya menikmati hidup yang diberikan Allah kepada saya ditakdirkan jadi tukang rosok, ya alhamdulillah, usaha saya jalan. Saya ditakdirkan Allah untuk doain orang, ya udah orang lain saya doakan, selesai. Terus masalahnya sama sampean apa? Kalau saya bikin padepokan sampean marah-marah. Aku undang Rini awakmu. Iya. Nanti dulu, sampean kan marah-marah. Kalau sampean tanya-tanya kepada saya tentang padepokan. Kalau yang memarahi saya itu yang berwenang, kayak kepala desa ataupun kepolisian, saya siap, saya jelaskan. Begitu loh. Ada izinnya di situ. Izin dari kementerian ada, dari kesehatan ada, izin tempatnya ada, dari warga ada, sudah beres.
gitu loh. Lah sampean bukan siapa-siapa nanyain saya tentang hal itu. Ya saya jelaskan. Yang penting jangan marah. Terus aku ki ora ngerti. iya. Tapi ono kanca-kanca ngomong, Heeh. kae Hmm. Samsudin kae dari ilmune dhuwur. Heeh. Ngobrak-abrik kanca-kancane iki. Heeh. Saya jelaskan. Ilmumu lho adoh nek kalau kanggo aku. Iya, memang saya nggak punya ilmu apa-apa. Awakmu ora enek, aku wis enek. Iya. Aku wis nyang ndi, wis berguru nang Siap. ndi. Siap, barakallah. Wis cak cilik wingi sore wani ngobrak-abrik karo kanca-kancaku. Sing luwih dhisik oke. Heeh. Apa aku ya kon meneng wae. Ngulati kanca-kancaku. Mbok ngobrak-abrik ngono kuwi. Iya. Mikir apa ora kowe? Ayo kanca-kancaku, kowe nyerang kancaku padha nyerang aku. Heeh. Ngobrak-abrik sak penakmu dhewe. Iya. Piye karepe? Sebelum sampean ngomong marah-marah begitu, saya jelaskan dulu ke panjenengan supaya panjenengan tidak salah paham. Jangan mendengarkan satu masalah hanya dari satu pihak, dari kedua belah pihak. Sampean tanyakan dulu ke saya, apa masalahnya sampai saya sering ribut dengan dukun-dukun santet tersebut. Sampean tanya dari kedua belah pihak, jangan cuma satu pihak begini sampean marah-marah ke saya jelaskan. Jadi saya sama sekali satu kali pun belum pernah ngobrak-ngabrik tempat orang. Saya datang pertama, yang kemarin saya obrak-abrik itu, yang kemarin jadi masalah dengan saya itu karena dia nyerang tempat saya. Setelah itu saya datangi tempatnya dan ternyata di sana saya tidak pernah mageri apa-apa. Saya itu hanya berpasrah kepada Allah. Buat saya perlindungan itu hanya perlindungan Allah. Sebab itu saya hanya minta perlindungan kepada Allah. Tidak ada pagar apa-apa. Itu yang perlu saya pahami. Perlindungan saya hanya kepada Allah dengan cara apa? Setiap hari santri bergantian membaca surat Yasin Fadilah 41 kali. Itu untuk pagaran. Pagaran itu hanya perlindungan kepada Allah. Itu yang pertama. Tapi saya jelaskan dulu ke panjenengan. Sampai tadi kan marah-marah ke saya, katanya saya ngobrak-ngabrik tempat dukun. Enggak, saya enggak pernah. Buat saya dukun itu baik. Yang salah itu yang nyantet-nyantet orang itu. Jadi terus kenapa kemarin terjadi hal semacam itu? Karena menyerang ke tempat saya. Ada kemarin itu yang pura-pura sakit datang ke padepokan, ternyata nggak sakit. Ada yang mencoba untuk menyerang padepokan begitu. Itu saya datangi, saya tanya baik-baik. Ternyata ketika saya datangi malah marah-marah. Terus yang kedua, ada orang yang disakiti, perutnya dibikin besar. Ya tugas saya lah untuk membantu itu. Ketika saya bantu, saya doakan, alhamdulillah itu. Dan setelah itu saya doakan, lah kok yang ganggu itu kok menyerang saya, marah-marah sama saya. Akhirnya nyerang mental ke beliau sendiri. Itu saya nggak ngobrak-ngabrik kayak begitu. Itu saya nggak ngobrak-ngabrik, sampean jangan salah paham. Semuanya ada sikap akibatnya. Masa ada orang diganggu begitu, ada orang disakitin, saya nggak boleh bantu. Kok marah-marah kayak katanya saya ganggu pekerjaannya. Ya enggak lah. Saya kan untuk membantu orang yang diganggu itu, gitu loh Kang. Pingi sore besok yang ini. Ya saya memang anak kemarin sore. Tapi jangan panggil saya anak kecil paman. Saya juga kalau ada orang yang diganggu, ya kewajiban saya untuk membantu. Walaupun saya anak kecil, walaupun saya tidak punya ilmu apa-apa, tapi saya wajib untuk membantu. Begitu. Ilmu lho sepiro. Wis diomong aku wis terkenal, aku nang ndi. Guruku wis ngakoni aku. Piye saiki? Coba jajal. Saya tidak jajal-jajal Kang. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk jajal-jajalan. Iya. Ilmu itu ada tiga iya. Ilmu itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama pasti sombong. Yang kedua merasa tidak bisa, yang ketiga taklim. Jadi kalau ilmu masih buat tantang-tantang jajal sana sini, itu buat saya masih dalam tahap awal, masih ilmu cetek gitu kalau buat saya. Ilmu itu bukan untuk tontang-tantangan, bukan. Diundang guru-guru ini kuwi mau pengen ngerti ilmu kayak apa. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya cuma tukang rosok biasa. Apa yang mau saya
adu ke sampean. Buat saya nggak punya ilmu, apa yang mau diadu? Aliranmu aliran piye sih mau nambani wong-wong sampai koyo ngono? Saya itu ngabarin orang-orang nggak pakai ilmu apa-apa. Yang saya pakai cuma sholawat dan Al-Quran. Karena yang menjadi keyakinan saya, obat itu hanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah syifa, kembali ke hitoh. Sholawat dan Al-Quran itu adalah obat untuk berbagai macam penyakit. Ya saya doakan saja orang-orang yang sakit, itu saja. Kok sampai daftar sampai antri-antri koyo ngono? Ya mereka datang ke tempat saya itu bukan hanya untuk berobat. Karena saya tidak bisa nyembuhin orang, saya tidak bisa ngobatin orang. Mereka datang ke tempat saya itu untuk silaturahmi. Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi akan dihilangkan segala balaknya, diberikan barokah umurnya, dipanjangkan umurnya itu. Jadi jangan salah paham dulu. Saya tidak bisa nyembuhin orang, mereka datang itu untuk silaturahmi, gitu loh. Jadi jangan salah paham panjenengan semuanya. Gitu. Ora salah paham piye. Kanca-kanca ngomong. Do mati neng kali, neng gunung. Mereka meninggal karena kesalahan mereka sendiri. Mereka menyandat saya, lalu ilmunya balik ke mereka sendiri. Saya kan nggak melakukan apa-apa. Karena buat saya yang terpenting, gelas itu kalau berisi air, maka dia tidak bisa kemasukan angin. Maka ketika seseorang di dalam dirinya berisi dengan zikirullah, karena makanan batin adalah zikir. Kalau batinnya hidup, batinnya itu berisi dengan makanan batin, dengan zikir selalu mengingat Allah, maka apapun yang akan menyerang akan mental sendiri. Tidak perlu harus pakai ilmu apa-apa, begitu loh. Jadi saya juga nggak pakai apa-apa, saya juga nggak merasa menyerang mereka semua, gitu loh. Tapi Jadi kowe wani nekani siji-siji kae. Berarti dhuwur ilmumu. saya datang seperti ini juga, datang mereka yang mengundang saya. Karena yang pertama saya katakan tadi, ketika diundang, maka kewajiban saya untuk datang. Karena tugas saya ketika diundang itu wajib untuk datang. Yang kedua, saya juga diundang bukan hanya untuk beradu ilmu. Saya juga diundang ingin menjalin silaturahmi persaudaraan, begitu loh. Termasuk dengan panjenengan ini, gitu loh. Jadi jangan salah paham lah. Saya juga datang ke sini bukan berarti saya itu berani sama sampean sampai itu nantang sampean, bukan. Saya datang ke sini ini karena saya itu ingin menyambungkan tali silaturahmi persaudaraan dengan panjenengan ini, gitu loh. Jadi Lagi oleh wopo nek aku dadi dulurmu. Oleh kula apa? orang kalau menyambungkan tali silaturahmi jadi saudara, itu sama Allah nanti rezekinya dilancarkan, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala penyakit, didoakan oleh para malaikat. Begitu banyak manfaatnya di dunia ini. Makanya saya satu musuh dan 1000 saudara. 1000 saudara itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak, begitu loh. Makanya saya juga ingin menjalin silaturahmi dengan panjenengan, menjadi saudara dengan panjenengan, begitu loh. Sampai kapan kita harus bertengkar, begitu. Saya itu juga nggak pengen bermusuhan dengan, apalagi adu ilmu. Aduh, saya tidak punya ilmu sama sekali, gitu loh. Makanya nek ora pengen bertengkar, ora sanggup kuwi urusane wong. Saya ngurusin gimana? Nah, kanca-kanca wis ngerti kabeh. Awakmu moro siji-siji ngobati. Biasanya ngurusoi kanca-kancaku lho, ngurusoi Lah terus wae. kalau ada orang yang minta didoakan, saya nggak boleh mendoakan. Terus kalau ada orang yang sakit, saya tidak boleh untuk membantu. Sedangkan itu mata saya ini masih bisa melihat, telinga saya itu masih mendengar. Kalau ada orang sakit, masa saya tidak boleh untuk mendoakan. Ya kalau semuanya nggak mau diganggu, ya jangan nyakitin orang, jangan bikin orang sakit. Ya nggak bakal saya ganggu. Kalau sampai nyakitin orang, saya suruh diem saja. Ya terus mata hati saya di mana, gitu loh. Ngono iku secara tidak langsung kode nantang gini. Yang nantang itu kan panjenengan sendiri, hati ini panjenengan sendiri yang penuh dengan kebencian. Jadi sampean ini seperti melihat semua orang itu bau telak lencung, begitu loh. Padahal telak lencung itu ada di hidungnya sampean, sehingga sampean memandang semua orang dicium bau telak lencung. Lalu telak lencung itu di hidungnya sampean sendiri, gitu. Sampean membenci orang-orang, padahal kita ini tidak ada pernah
ada masalah dengan panjenengan, itu pusatnya di hati ini panjenengan sendiri, begitu loh, bukan di saya, gitu loh. Jadi dulur, kowe melu aku, ya padha wae oleh duit. Padha to, aku yo ngewangi wong, awakmu ngewangi aku ya padha ngewangi wong. Ngewangi padha orang duit. gimana sampean? Ngewangi misale ana wong njaluk tulung kae santetan Mbah. Wis, kae santet. Itu namanya bukan menolong, Kang. Kan padha nulung. Kalau orang nolong tuh nggak begitu. Nolong orang itu menunjukkan ke jalan yang benar, mengarahkan kepada orang di dalam kebenaran. Kalau sampean itu namanya menyesatkan, bukan menolong. Kalau menolong tuh tidak seperti itu, gitu loh. Sampean itu. Terus kalau sampean tadi bicara masalah uang, masalah harta, kita ini sudah kaya loh. Kita ini sama Allah sudah dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, ini sudah kaya. Gitu. Kalau masalah harta saya tidak pernah mikir. Tiap hari orang yang ngasih saya beras, banyak saudara-saudara kita itu. Tiap hari orang yang sudah diberikan kesembuhan oleh Allah, tiap hari itu sampai dapur saya itu penuh orang yang ngasih makanan dari mana-mana. Tidak perlu saya. Makanya sampean kalau pengen rezekinya lancar seperti saya, iya bantu orang dengan ikhlas, dengan baik, dengan hal yang baik, bukan seperti hal yang buruk seperti panjenengan itu, gitu loh. Islah, saya datang ke sini itu ingin menyambungkan silaturahmi dengan panjenengan. Jangan malah berdebat terus, karena perdebatan itu pada akhirnya hanya setan-setan yang menari dengan senang, gitu loh. Piye saiki buktene? Buktikan apa? Buktene kowe duwe pengenmu dhewe, aku yang duwe kekuatanku ya eneng, kekuatanku dhuwur. Saya tidak punya kekuatan Aku apa-apa. delok awakmu iku lho. Kabeh tumbang ning awakmu. Iya, karena kekuatan itu saya bilang saya nggak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billahil azim. Kekuatan itu hanya milik Allah. Lalu saya meminta perlindungan kepada Allah yang memiliki perlindungan dan kekuatan tadi, bukan saya, begitu loh. Wis, ayo kita jadi saudara saja, duluran gitu loh. Buat apa sih? Dulur. Piye Ora wis iso, dulur? dadi dulur ngene iki ora iso. Alirane dhewe kok ora padha. Jadi daripada sampean tersesat melakukan hal semacam itu, Terus masa aku arep kok ninggalne aliran iki kok ini. Aku Gus kira-kira pirang-pirang tahun. Jadi kaya ngene iki, saya ini sampai posisi yang ini dikenal wong harta tinggal ki ngono. Pengen amat gue ngomong. ya karena apa yang sampean lakukan ini salah, Kang. Karena apa? Karena kita ini kan diberikan akal oleh Allah untuk berpikir. Kita ini kan bukan hewan yang cuma nurutin hawa nafsu, yang penting bisa dapat uang, bisa makan. Kita ini kan dikasih akal pikiran untuk berpikir. Yang kita lakukan itu benar atau enggak? Orang masalah kewan, orang masalah. Ya, sampean gini loh. pikiran. Sampean kan biroso toh, punya hati toh. Kalau sampean disakitin orang mau apa enggak? Kan enggak mau. Kalau enggak mau ya jangan nyakitin orang. Sampean nyatet orang. Dan sampean disantet mau enggak? Dan sama sana itu juga punya keluarga gitu loh. Mikir loh. Aku wis mikir. Ket awal aku mlebu nang dunia ngene iki. Wis tak pikir, resikone iki wis tak pikir. Akhirnya sapa sing enek sing ngalangi aku? Tetep tak basmi. Tak santet. Kalau saya sama ngomong kayak gitu, saya sama sekali nggak takut sama sekali. Yang saya takutkan itu hanya Allah. Selama masih makhluk, saya sama sekali tidak takut begitu. Apalagi perbuatan-perbuatan yang zalim seperti ini sama sekali tidak saya takutkan sama sekali, gitu loh. Sampean kan punya akal, diberikan akal oleh Allah. Coba digunakan akalnya, gunakan hatinya. Jangan berbuat sesuatu hal semaunya sendiri, gitu loh. Kita ini kan dikatakan manusia sempurna sebab kita dikasih akal sama nafsu. Akal kita ini bisa mengendalikan nafsu kita, biar kita ini bagi manusia yang sempurna, manusia yang sejati. Bukan manusia yang kerapnya kelakuannya seperti hewan, gitu loh. Lalu kalau hidup itu cuma buat makan, lalu apa bedanya dengan hewan, gitu loh. Ayo sama-sama bertobatlah. Saya juga bukan orang yang baik, tapi ayo terus berbuat baik, gitu loh. Tobat. Kata-kata opo gitu. Tobat. Yang tobat oleh opo?
Saya pengen yang penting itu sampean jangan nyakitin orang lain lah, terserah sampean melakukan apa, yang penting jangan nyakitin orang lain lah. Kasihan yang jenengan sakiti itu. Gitu loh. Saya ngomong baik-baik ini sebab saya itu sayang sama panjenengan. Saya tidak mau panjenengan itu terus tersesat begitu loh. Dikuasai hawa nafsu, dikuasai setan begitu loh. Hidup ini cuma singkat kok. Dan yang hidup itu pasti akan mati. Kok ya waktu yang singkat ini digunakan untuk beribadah, untuk berbuat yang baik. Wong nanduri bakal mandan. Awake dhewe itu nandur buah pakerti. Apa yang kita tanam nanti akan kita tunai gitu loh. Terus kalau sampai nyakitin orang, terus sampai disakiti gimana? Kan ya enggak mau. Sampai nyantet orang itu juga punya anak. Sampai kalau disakitin orang gimana anak sampean? Sampai nyantet bapak sampai disantet gimana? Sampai nyantet ibu sampai disantet gimana? Kan enggak mau. Orang itu mbok ya lihat diri sendiri gitu loh. Kalau enggak mau disakitin mbok ya jangan nyakitin. Gitu loh, Kang. Dengan foto-foto. Foto-foto apanya? Foto-foto aku dijalui dulu, awakmu ya dijalui dulu. Berarti kan orang ketemu. Aliran kita ketemu. Harus meneh. Bisa men dimintain tolong untuk melakukan hal yang buruk. Boy jangan mau, sampean yo punya akal pikiran kok. Wong njaluk tolong aku karena wis ngerti aku. Oke sing wis percaya karo aku. Ilmuku dhuwur. Buat apa sih dipandang orang seperti itu? Buat apa? Sampean nggak mau tobat karena sudah dilihat banyak orang sama hebat begitu. Oh iya. Oh sampean di jalan aja dijalankan sama Allah kok, sampean ada aja diadakan oleh Allah kok. Kok sampean harus bangga dengan hal itu? Saya diajarke apa? Ya sampean lihat itu apa yang sampean dilatih panjenengan itu. Apa gitu? Allah mulu ngajarke apa? Ya Allah sudah memberikan sampean hidup. Sampean tidak ada sudah diadakan oleh Allah. Sampean dulu nggak ada sudah diadakan oleh Allah. Semua yang sampean gunakan saat ini semuanya itu atas kasih sayang Allah. Semuanya itu pemberian dari Allah. Sampean bisa lihat dewi. Aku berguru dewi. Tangguh aku dewi. Karo kanca-kanca. Sampean nggak nyadar. Napas yang sampean hirup itu pun juga dari Allah. Tangan sampean gerakkan itu pemberian dari Allah. Mulut sampean berbicara itu dari Allah. Mata sampean bisa lihat itu dilihatkan oleh Allah. Kalau tidak diberikan sama Allah, sampean ini tidak punya apa-apa gitu loh. Tidak usah sombong gitu loh. Makanya juga belajar ilmu-ilmu santet begitu. Belajar tentang jati diri ini panjenengan, jangan parane dumadi gitu loh. Jangan nurutin hawa nafsu lah. Jangan nurutin hawa nafsu. Nafsu lawamah, supiyah, amarah yang ada di dalam diri panjenengan itu mbok ya dikendalikan. Aja dituruti. Dan sampean itu enggak kelakuannya seperti hewan begini loh. Saya datang ke sini baik-baik lah. Saya ingin kita sama-sama menasihati lah. Sama-sama memperbaiki diri lah begitu. Jangan terus melakukan hal semacam ini. Begitu loh. Sampean terus nyerang saya dari jarak jauh begitu, sampai kapan selesainya? Begitu loh. Saya masih baik karena itu semua belum balik ke panjenengan. Nanti kalau saat ini saya sudah datang sampai ke sini, kalau masih nyerang saya, kalau nanti balik ke panjenengan sendiri, jangan salahin saya ya. Ya memang sengaja. Jarak jauh tak coba. Ternyata mental, oke, rapopo. Sengaja tak undang Rene, ben ketemu langsung jarak dekat. Kalau saya dimanapun tempat, entah jauh entah dekat, buat saya tidak ada perbedaannya sama sekali. Karena perlindungan Allah itu dimanapun, tidak di Padepokan, tidak sini sama saja buat saya. Karena Allah itu setiap melindungi makhluknya itu dimanapun tempatnya. Walaupun seluruh dunia ini ingin mencelakai saya, kalau Allah pasti berkehendak melindungi saya, ya saya akan tetap selamat. Kalaupun saya celaka, itu sudah menjadi takdir Allah dan itu saya anggap adalah jihad saya. Itu adalah mati syahid saya. Tidak masalah buat saya. Karena saya memang kalau saya mau mati tidak apa-apa. Buat saya itu mati-mati syahid kok. Hidup saya itu saya pasrahkan kepada Allah kok. Kita hidup ini tujuannya untuk apa sih kita hidup ini? Saya tanya ke panjenengan, sama tujuan hidupnya untuk apa? Golek duit. Duitnya buat apa? Mangan.
Berarti sampean hidupnya nggak ada beda jauh sama hewan. Hewan itu semuanya Yang penting aku mangan. terus apa berbeda sama hewan? Seneng. Iya. Apa-apa. Terus perbedaan sama hewan apa saya tanya? Tidak ada bedanya kan? Sampean makan, hewan ya makan. Sampean tidur, hewan tidur. Enggak ada perbedaannya sama hewan. Sampean kan harus kasih pikiran sama Allah. Pikirannya ini digunakan. Sampean hidup ini bukan untuk makan, untuk beribadah. Ibadah itu ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada makhluk. Dengan cara apa? Bermanfaat untuk makhluk-makhluk, untuk manusia. Bukan cuma untuk cari makan. Kalau cuma untuk makan tok, ayo sampean berarti kayak hewan ta. Kalau cuma urip nggo mangan tok. Urip kuwi ya dienggo ibadah. Nggo apik embek wong tua, dienggo apik embek bojo, dienggo apik embek tangga, dienggo apik nggo masyarakat, dienggo negara. Seperti itu hidup itu, bukan cuma untuk makan. Kalau sampean cuma hidup buat makan tok, itu sampean kayak hewan. Yo nek masalah urip kuwi apa kan kuwi urusanku. Ya kalau urusannya sampean, yang penting sampean jangan ganggu orang, ya enggak masalah. Lah terus sampean sekarang nyantet orang. Terus sampean sekarang kok mempermasalahkan saya bantu orang, lalu masalahnya sama sampean apa juga? Ayo kuwi mau aja berseberangan. Ya kalau begitu Aku ngewangi wong, awakmu yo ngewangi wong, aku sampean enggak ngewangi uang, Kang. Sampean itu enggak bantu orang, enggak. Bantu orang itu dari kesalahan, dan sekarang sudah orangnya itu malah sampean sesatkan, apa itu namanya membantu. Kalau ada orang yang pengen usahanya sukses, ya jangan disantet lawan bisnisnya, ya suruh kerja keras, berdoa kepada Allah, bersedekah. Itu kalau ada orang yang disakiti, suruh orang itu bersabar, karena itu untuk menaikkan derajatnya. Karena itu untuk biar orang itu naik derajat, bukan malah sampai sesatkan dengan sampai malah nyantet yang jadi yang nyakitin orangnya gitu, enggak gitu loh. Sampai itu sudah salah, bukan namanya itu menolong kalau buat saya. Sampai itu menyesatkan, malah menjerumuskan gitu loh. Saiki wong teko nang aku kan wis eneng tujuane. Wong wis siap resikone. Bener apa ora? Enggak benar. Ora benere nang ngendi? Ya sebab semuanya cuma nurutin hawa nafsu, bukan untuk mencari kebenaran, hanya menuruti kesenangan. Orang kalau nurutin hawa nafsu pasti hidupnya nggak akan bahagia. Cuma nurutin kesenangan tok, pada akhirnya hidupnya sengsara. Senang sama orang perempuan, langsung dijinai, diperkosa, ya masuk penjara, dikebukin, nurutin kesenangan. Orang senang-senang minum-minum, akhirnya apa? Badannya sakit, otak waras dibuat gila, nurutin kesenangan, akhirnya sengsara. Orang marah langsung membunuh orang, akhirnya masuk penjara. Kalau enggak digentian dibunuh. Itu kok bener-benernya di mana? Ngomong sama saya, benernya di mana? Itu loh. Sampean tuh punya otak ya digunakan gitu loh. Kita ini dikatakan manusia sempurna itu karena kita dikasih akal nih sama Allah nih. Bukannya yang kayak kewan cuma dikasih nafsu tok. Kalau sampean pelakuannya cuma nurutin nafsu tok, ya kayak kewan berarti sampean itu. Gitu loh, ngerti ya gitu loh. Sudah dikatakan dukun itu duduk tekun, zikir menghadap Allah, bukannya malah sama setan begini sampean itu, gitu loh. Jangan bilang sampean nolong orang itu bantu orang, bukan nyelakain orang, gitu loh. Lho kan aku yang bantu wong teko nang ngono, aku tak bantu dhewe nglarani, tak larani, sing salah sapa? Sampean yang salah. Sampainya yang salah. Kenapa aku sing salah? Lah sampean nyesatkan orang kok enggak salah, gimana? Nah, wong iki kene sing duwe niat saka omah, dudu aku. Ya sampean juga jalani, sampean jalani. Sing ning aku. Harus sampean nasihati orangnya, gitu loh. Sebab sampean jebatani. Sampean yang melakukan. Kalau sampean tidak melakukan, orang juga nggak akan minta tolong ke sampean. Kalau sampean tidak melakukan semacam itu, gitu loh. Dan sekarang saya bantu orang lain kok sampean marah. Kecuali kalau saya itu ganggu sampean, sampean enggak apa-apa saya ganggu, itu baru saya marah, gitu loh. Wis lah, dihentikan hal semacam itu. Kasihan orang-orang yang sampean sakiti itu. Sama nyantet orang, bapak sampean disantet mau enggak? Ojo. Lah iya makanya enggak mau, iya nyantet bapak. Sama nyantet ibu, lah ibu sampean disantet mau enggak? Apa nang mbok? Lah iya makanya, sampean kan juga punya mbok, punya bapak. Kalau enggak mau disantet gitu ya jangan nyantet orang, gitu loh. Sama itu iki piye nang dijale tulung masa ya ora gelem wong. ya ora gelem mau nglarani wong kok. Lah apa meneh
saya dimintain tolong untuk nyakitin ibu sampean apa ya boleh? Enggak boleh sama sampean. Ya berarti sampean juga jangan boleh, jangan mau gitu loh. Kalau sampean enggak mau dicubit, ya aja nyubit gitu. Sampean iki wong Jawa, kudu iso njawani gitu loh. Urip ora rasamu. Begitu loh, cuma menuruti hawa nafsu tok gitu loh sampean itu. Hidupnya rasanya, batinnya dihidupkan. Jangan cuma nurutin seneng tok. Piye. Ya saya juga kesini ya memang pengen ngomong sama sampean. Saya kesini itu pengen ngomong, pengen silaturahmi, tukar kaweruh sama panjenengan ayo, gitu loh. Yang menjadi masalah sampean itu apa? Ayo kita selesaikan baik-baik gitu loh. Ya memang saya banyak ngomong karena ibu pengen ngomong ke panjenengan itu. Saya datang kesini pengen ngomong gitu loh ke panjenengan ini. Gini loh Kang, kita ini hidup ini di dunia ini supaya kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Wong urip kudu urup gitu loh. Jangan malah diri kita itu menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain gitu loh. Sampai ini hidup ini nanam loh. Hidup yang singkat ini buat menanam. Ya tanam yang baik lah. Jangan menanam yang buruk. Sampai melakukan sesuatu hal pasti nanti sampai akan menunai dari apa yang sampai tanam. Sampai menanam keburukan, sampai nanti akan dapat keburukan. Gitu loh. Sampai nyakitin orang sampai nanti ya disakitin sama orang. Ini sudah hukum alam. Apa yang ditanam itu nanti yang akan ditunai. Oh ya digunakan untuk menanam yang baik. Gitu loh. Kowe diundang guru kurene iki meneh. Pengen roh sak pira. Ilmumu sak pira. Saya sudah bilang saya tidak punya ilmu. Terus ilmu apa yang mau digunakan untuk ilmu apa? Nirakoda. Itu cuma perlindungan Allah. Saya sama kayak sampean makan nasi, minum air, saya sakit, sama nggak ada beda. Kita sama-sama makhluk kok. Sama makhluk saya makhluk kok. Sama-sama makhluk, nggak ada yang lebih dari satu dan yang satu ini nggak ada. Ojo rumangsa bisa ngrumangsani gitu loh. Ojo rumangsa bisa. Enggak kena iki lek dijak tarung ning kene. Apa ngono? Tak lo mau apa bi? Monggo. Ning ndi? Tantang. Hidup kok cuma buat tantang. Orang yang suka nantang itu ilmunya masih cetek. Ilmu itu ada 3 tahapan tuh loh, saya bilang. Pertama itu pasti sombong buat tantang. Kalau yang kedua itu pasti akan merasa tidak punya apa-apa. Yang ketiga takdim. Orang kalau bermain silat itu belajar silat itu ya gitu. Kalau masih pertama belajar itu ya buat kisruh sana sini. Tapi kalau sudah jadi warga itu nggak mungkin orang yang suka kisruh gitu. Yang kisruh itu yang baru-baru belajar. Jadi kalau sampai tantang ini sampai bilang punya ilmu tinggi, kalau masih suka nantang ini, terus sampai bilang punya ilmu tinggi itu di mana ilmunya panjenengan? Gitu loh. Buat apa sih? Ilmu menang nggak jadi jagoan. Ilmu dhuwur. Wis ngobrak-abrik nggon ngendi-endi. Nggak pernah saya ngobrak-ngabrik. Mana yang saya obrak-abrik? Nggak ada. Saya 100 wong dulur-dulur kan. Ya, oh itu termasuk gerombolan sampean itu. Itu mereka yang undang saya, mereka yang nyerang ke Padepokan. Ada yang berusaha untuk merusak Padepokan, ada yang gangguin pasti dan sebagainya. Bukan saya tidak pernah ganggu, nggak ada kerjaan saya banyak. Kerjaan saya banyak, nggak ada kerjaan untuk ganggu teman-teman di sampean. Dulur-dulur kabeh. Ya mereka sendiri kok. Cara awakmu iki jane amalan apa? Sing mbok pelajari lho apa? Kalau sampean mau, ya saya ajarkan sholawat, terus baca Al-Quran, baca surat Yasin 41 kali, ayo diamalkan. Oleh ku lho apa ngono kuwi? Loh, katanya tadi sampean tanya amalanmu apa kok hebat teman, ya tak dudoi. Aku tidak pelit toh sama belajar, tak ajari, ayo. Amalnya sholawat. Amalnya suci Al-Quran. Aku dialiran dhewe. Demo takon ditekoni kok malah ngono. Penak tak ajari lah sampean pengen. Kan penak. Cak ning ndi ngono ya. Ya sampean ngundang rene aku teko kene. Saiki arep ngejak ning endi maneh? Ngobrol ta. Film ora? Ngobrol lah.
Tak tuker duel, kawero. ora. Duel ning endi? Wes pengenmu nanti. Ya saya nggak pengen berantem kok, pengen endi. Saya pengennya kita saudara kok. Sampean ajak berantem. Kalau saya pengennya jadi saudara, itu loh. Buat apa sih duel-duel itu buat apa? Menang juga nggak akan jadi jagoan. Kalau kalah nanti Aku gimana? menang. Aku jadi terkenal. Ini awakmu. Apa mbok syuting ini kalah. Kayak asu. Terkenal aku nek misale awakmu mati neng tanganku sopo. Kalau saya pasti mati. Kalau saya pasti mati. Namanya sampean pun juga pasti mati. Namanya orang hidup itu pasti mati. Siapa yang bernyawa pasti akan mati. Kalau saya mati saya pasrahkan kepada Allah. Bukan karena sampean. Saya mati memang sudah menjadi kehendak Allah. Mati saya sudah saya pasrah kepada Allah. Syahid lillah billah. Ya kalau sampean semuanya mati dalam keadaan seperti ini, apa sampean enggak takut nanti disiksa sama Allah? Sampean apa enggak takut nanti di sana disiksa sama Allah? Begitulah. Wedi lho wedi apa? Saiki awakmu ngomong disiksa karo Allah. Emang apa wis tau mati? Oh, iso ngerti disiksa karo Allah barang iki. Orang ngerti itu enggak harus mati. Orang tuh ngerti enggak harus mati. Orang mengerti itu bisa dengan hati kita, itu kita bisa tahu gitu loh. Makanya uripno hatimu ben awakmu ngerti Gusti. Resikono hatimu ben awakmu ngerti Gusti. Mulai pengen ngerti Gusti, pengen mati resikono hatimu. Tak ajari ta. Tak ajari kalau sampean mau gitu loh. Ya jari. Bocah cilik ngajari. Baik. Ngajari Yo, bapak. sama-sama hebat lah. Hebat, teman luar biasa. Saya tidak ngajari sampean. Jak nang pucuk gunung kono ae, tintani kono ae. Ayo, udah Kemana? copot ragamu. Jak gunung Bromo Semeru. Mau cari ke Sukma. Yo. Kusuk mama yo. Tak ndani kono. Iya, sama. Ke Sukma.
Insyaallah. Tarung sama saya di atas gunung. Kakak Sukma di sana malah muntah darah nilainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sri sarifi sayyidil asma'i wa syifati 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 wa Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sri sarifi sayyidil asma'i wa syifati wa syifati wa syifati wa ala alihi wa sallam. Allah, bangun. Obat sampai. Sudah. Jangan melakukan hal semacam ini lagi. Sudah, tobat kepada Allah ya. Sudah situ aja. Sudah situ aja. Tobat kepada Allah, jangan lakukan seperti ini, mohon maaf. Selain sampai saya bantu penyembuhannya, saya doakan juga ilmunya sudah saya cabut. Sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. InsyaAllah sampai diampuni oleh Allah. Saya mohon maaf kalau mengganggu panjenengan. Semoga kita menjadi saudara. Jangan ada dendam di antara kita, jangan ada dendam lagi di antara kita. Tetap menjadi saudara. InsyaAllah sakitnya habis sudah sembuh, tidak apa-apa. Saya ingin kita jangan ada dendam lagi. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Doa yang mustajab itu bukan dari dukun atau dari siapapun. Doa yang mustajab itu dari orang tua kita. Ketika kita ada keinginan, ada doa, minta doa dari orang tua, insya Allah akan mustajab. Dan pusaka yang paling ampuh itu bukan keris, bukan merah delima dan sebagainya. Pusaka yang paling ampuh itu adalah orang tua kita. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada bisa berbakti kepada orang tua, istiqomah sholawat dan amalkan ibadah sholat dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.